Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah tentang rumah kontrakan yang penuh misteri tawa antah berantah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video. Ini jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kontrakan penuh tawa. Namaku Rendra. Pria berusia 28 tahun yang baru saja memutuskan untuk memulai hidup baru di kota kecil bernama Sukamaju. Setelah bertahun-tahun tenggelam dalam hiruk-pikuk Jakarta, aku merasa hidupku mulai terasa kosong. Rutinitas yang monoton dan tekanan pekerjaan membuatku merasa seperti robot yang hanya bergerak tanpa arah. Akhirnya, aku menerima tawaran pekerjaan di perusahaan cabang kota ini dengan harapan mendapatkan ketenangan yang selama ini kurindukan. Sukamaju adalah kota yang tenang, dikelilingi sawah dan perbukitan hijau. Penduduknya ramah, suasananya damai, dan yang paling penting, biaya hidup di sini jauh lebih terjangkau. Dalam beberapa minggu mencari tempat tinggal, aku dikenalkan oleh seorang rekan kerja kepada seorang pemilik kontrakan bernama Pak Darto. Rumah kontrakan itu terletak di ujung gang kecil, agak jauh dari jalan utama. Bangunannya sederhana dengan tembok yang sudah mulai pudar warnanya. Halaman depannya luas, meski sedikit berantakan dengan rumput liar yang tumbuh di sana-sini. Ada pohon mangga besar di sudut halaman yang terlihat kokoh, meski batangnya mulai ditumbuhi lumut. Pak Darto, pemiliknya, adalah pria tua dengan senyum ramah yang membuatku merasa disambut dengan hangat. "Kamu cocok tinggal di sini, Mas Rendra. Tenang, nyaman, dan ya, banyak cerita," katanya sambil tersenyum tipis, entah serius atau bercanda. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkan apa yang ia maksud dengan banyak cerita. Lagi pula, harga sewanya murah, dan jaraknya dari kantor cukup ideal. Kontrakan ini terdiri dari 3 kamar tidur, 1 ruang tengah yang luas, dapur sederhana, dan kamar mandi di belakang. Meski terlihat agak tua, aku merasa tempat ini punya daya tariknya sendiri. Aku tidak tinggal sendirian di sini. Setelah membicarakan rencanaku pindah ke Sukamaju, temanku sejak kuliah, Dika, memutuskan untuk ikut tinggal bersamaku. Dia baru saja dipindahkan ke cabang perusahaan yang sama, dan kami berpikir akan lebih hemat jika berbagi tempat tinggal. Dika adalah kebalikan dari diriku. Dia selalu ceria, suka bercanda, dan punya selera humor yang kadang kelewat receh. Kalau aku tipe orang yang serius dan penuh perhitungan, Dika adalah orang yang bisa membuat suasana jadi lebih ringan. "Gila, Endra, rumah segini gede kok sewanya murah banget, ya? Jangan-jangan ada apa gitu?" "Haha," Dika bercanda sambil meletakkan kardus barangnya di ruang tengah. Aku hanya menatapnya sambil tersenyum. "Udah. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh. Kita bersihin barang dulu. Malam ini aku nggak mau tidur di kamar berantakan." Hari-hari awal di kontrakan berjalan normal. Aku dan Dika sibuk dengan pekerjaan masing-masing, lalu menghabiskan malam dengan ngobrol di ruang tengah atau nongkrong di warung kopi kecil dekat gang masuk. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi topik obrolan kami. Kontrakan ini selalu terasa sepi, bahkan di siang hari. Tetangga sekitar jarang terlihat keluar rumah, dan suara anak-anak bermain pun hampir tidak pernah terdengar. Endra, ini kontrakan beneran aman, kan? Kok hawanya kayak gimana gitu?" tanya Dika suatu malam saat kami sedang makan malam di ruang tengah. Aku mengangguk sambil melirik sekeliling. "Aman lah. Mungkin kita cuma belum terbiasa sama suasana sepi di sini. Dulu di Jakarta tiap malam selalu ada suara klakson sama motor balap. Sekarang malah sunyi, jadi aneh sendiri." Dika tertawa kecil. "Iya sih, tapi serius. Ya, gue pernah dengar suara kayak orang ketawa di luar pas gue baru balik kantor kemarin. Gue kira kamu, tapi ternyata lagi di dapur." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna ucapannya. Namun, aku memutuskan untuk mengabaikannya. "Mungkin suara tetangga, Dik. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh." Namun, setelah beberapa malam, aku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Setiap kali aku mematikan lampu ruang tengah dan bersiap untuk tidur, selalu ada suara-suara kecil yang terdengar. Kadang seperti langkah kaki pelan, kadang seperti suara kursi bergeser, dan kadang seperti seseorang sedang tertawa lirih. Awalnya, aku mencoba berpikir logis. Mungkin suara itu berasal dari luar rumah, atau mungkin hanya suara tikus di atap. Tapi semakin lama, suara-suara itu semakin jelas, seolah berasal dari dalam rumah. Hari pertama di kontrakan berlalu tanpa masalah berarti. Pagi itu, kami sibuk membereskan barang-barang dan mengatur furnitur seadanya.
Aku memutuskan untuk bekerja di ruang tengah, sementara Dika memilih membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Menjelang sore, Dika memanggilku dengan nada antusias. "Endra, lo harus lihat ini," katanya sambil menunjuk ke arah gudang. Aku berjalan mendekat. Di dalam gudang, ada tumpukan barang lama yang tampak seperti peninggalan penghuni sebelumnya. Ada kursi kayu tua, beberapa kotak karton berdebu, dan yang paling menarik perhatian adalah sebuah boneka kayu dengan senyuman aneh yang terpampang di wajahnya. "Creepy banget, kan?" kata Dika sambil menunjuk boneka itu. Aku mengangguk. "Udah, biarin aja di situ. Jangan dibawa masuk ke rumah." Kami memutuskan untuk meninggalkan barang-barang itu di gudang. Tapi malam harinya, kejadian aneh mulai terjadi. Saat sedang duduk di ruang tengah, aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Aku berpikir itu Dika. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku meneguk air liur dan mencoba mengabaikannya. "Dik, lo tadi jalan-jalan di lorong?" tanyaku saat dia keluar dari kamar mandi. "Enggak, gue dari tadi di sini." "Kenapa?" Aku menggeleng. "Enggak, cuma nanya aja." Namun, kejadian itu membuat malam pertamaku di kontrakan ini terasa mencekam. Pagi itu, kami menjalani hari seperti biasa. Dika pergi ke supermarket untuk membeli perlengkapan rumah, sementara aku bekerja dari laptop di ruang tengah. Segalanya terasa normal sampai sore menjelang malam. Saat matahari mulai tenggelam, hawa di dalam rumah berubah menjadi lebih dingin dari biasanya. Aku mencoba menyalakan lampu, tetapi listrik tiba-tiba padam. "Endra, lo matiin listrik, ya?" teriak Dika dari dapur. "Enggak, gue di sini aja," jawabku. Aku mengambil senter dan berjalan ke dapur untuk memeriksa saklar. Tapi saat melewati ruang tengah, aku mendengar suara tawa kecil, samar-samar seperti berasal dari dalam rumah. Aku berhenti sejenak, mencoba memastikan apa yang kudengar. "Dik, lo ketawa?" tanyaku. Dika keluar dari dapur dengan wajah bingung. "Ketawa apaan?" "Gue juga dengar, tapi itu bukan gue." Kami saling berpandangan, tubuh kami mulai merinding. Malam itu, suara tawa terus terdengar, semakin jelas, dan seperti bergerak dari satu sudut rumah ke sudut lainnya. Hari ketiga, teror yang semakin nyata. Pagi itu, kami berusaha melupakan kejadian aneh semalam. Dika bahkan mencoba bercanda. "Mungkin itu tikus yang lagi happy, Endra," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malamnya, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Saat kami sedang menonton televisi, kursi di ruang tengah tiba-tiba bergeser dengan sendirinya. Dika langsung berdiri, wajahnya pucat. "Lo lihat itu, Endra?" teriaknya. Aku mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti mengejek kami. Dika memutuskan untuk pergi ke kamar. Tapi saat dia membuka pintu, dia langsung berteriak, "Endra, di kamar gue ada bayangan." Aku bergegas mendekatinya, dan benar saja, di sudut kamar, ada bayangan hitam berdiri diam. Kami langsung keluar dari kamar itu dan memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Malam itu, kami tidak bisa tidur setelah insiden di gudang. Suara tawa yang menyeramkan terus terdengar. Kali ini bukan hanya di dalam rumah, tetapi seolah-olah berasal dari seluruh sudut ruangan. Aku dan Dika duduk di ruang tengah, saling menatap tanpa sepatah kata. Wajah kami pucat, napas tersengal-sengal. "Endra, gue nggak yakin kita bisa tidur di sini malam ini," ucap Dika. Suaranya bergetar. Aku hanya mengangguk. Tapi sebelum sempat menjawab, lampu rumah tiba-tiba mati lagi. Dalam gelap gulita, kami mendengar langkah kaki berderap di lantai kayu ruang tengah. Padahal kami tahu tidak ada orang lain di rumah ini. "Dik, lo denger itu?" bisikku. Dika mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat. Kami meraih senter dan menyorot ke arah ruang tengah. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, suara tawa itu pecah lagi. Kali ini terdengar sangat dekat, seperti ada yang berdiri tepat di belakang kami. Dika dengan refleks menoleh, dan saat itu dia menjerit keras. "Endra, lihat di dapur!" teriaknya. Aku menoleh ke arah dapur, dan jantungku serasa berhenti. Di sana, di ambang pintu dapur, terlihat bayangan tinggi dengan tubuh hitam legam, seperti asap tebal, dan wajahnya kosong. Hanya senyuman menyeramkan yang lebar membelah wajahnya.
Kami berdua langsung bangkit dan berlari ke kamar. Dika mencoba mengunci pintu, tapi tiba-tiba pintu kamar digedor keras dari luar. Suara ketukan itu disertai suara langkah kaki yang mondar-mandir di lorong, semakin cepat dan liar. Endra, gue nggak kuat lagi. Dika berkata dengan nada hampir menangis. Tenang, Dik. Kita harus tetap di sini. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Ucapku dengan panik. Meskipun aku sendiri gemetar ketakutan, ketukan di pintu berubah menjadi hantaman keras. Seolah-olah ada seseorang yang mencoba mendobrak masuk. Dan saat itu terjadi, aku menyadari sesuatu. Suara tawa itu tidak hanya satu. Ada banyak suara, dari berbagai arah. Seakan rumah ini dipenuhi oleh kehadiran yang tak kasat mata. Tiba-tiba, Dika mulai mengerang sambil memegangi kepalanya. Endra, kepala gue berat banget. Ada suara-suara masuk ke otak gue. Aku mendekatinya, mencoba menenangkan, tapi dia mulai memukul-mukul kepalanya sendiri. Pergi dari otak gue. Pergi! Teriaknya dengan histeris. Saat itu juga, aku merasa ada yang menarik tubuhku dari belakang. Kurasakan kuku-kuku tajam mencengkeram bahuku, menarikku ke belakang dengan paksa. Aku berteriak, berusaha melawan, tapi tubuhku terasa kaku, seolah kehilangan tenaga. Dika mendadak berhenti bergerak. Matanya melotot ke arah pintu, dan dia berbisik dengan suara lirih. Endra, kita nggak sendiri lagi. Pintu kamar mendadak terbuka lebar, tanpa ada yang menyentuhnya. Di luar, lorong gelap itu kini dipenuhi bayangan hitam dengan tubuh melayang. Senyum lebar yang menyeramkan terukir di wajah mereka. Mereka semua menghadap ke arah kami, seolah-olah menunggu sesuatu. Salah satu bayangan mendekat, langkahnya tanpa suara. Saat jaraknya semakin dekat, aku melihat wajah itu lebih jelas. Itu, wajah boneka kayu yang kami temukan di gudang. Aku berteriak sekencang mungkin, menarik Dika agar berlari bersamaku keluar kamar. Tapi sebelum sempat keluar, tubuhku serasa terdorong oleh kekuatan tak terlihat. Segalanya menjadi gelap, dan aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun di luar rumah, tubuhku tergeletak di teras. Kepala terasa pusing, dan nafasku terengah-engah. Aku melihat ke sekeliling, tetapi Dika tidak ada di sana. Dika! Aku berteriak sambil berlari masuk ke dalam rumah. Rumah itu kosong. Tidak ada suara apapun. Tidak ada bayangan. Tidak ada tawa. Bahkan barang-barang kami yang sebelumnya berantakan di ruang tengah kini rapi kembali. Aku terus memanggil nama Dika, tapi tidak ada jawaban. Saat aku masuk ke gudang, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Boneka kayu itu kini duduk di tengah ruangan dengan posisi tangan menunjuk ke arah dinding. Aku mendekat dengan hati-hati. Di dinding gudang, ada tulisan besar yang sebelumnya tidak ada. Tulisan itu berbunyi, "Dia telah menjadi bagian kami." Aku terdiam, tubuhku gemetar hebat. Aku menyadari bahwa Dika telah hilang, bukan hanya secara fisik, tetapi mungkin jiwanya telah terjebak bersama mereka. Dengan langkah berat, aku meninggalkan rumah itu. Pagi harinya, aku melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar. Beberapa dari mereka hanya menggelengkan kepala, sementara yang lain tampak ketakutan. "Kamu tahu kenapa kontrakan itu murah, kan?" tanya salah satu warga. "Sudah banyak yang hilang di sana. Rumah itu bukan tempat untuk manusia." Akhirnya, warga setempat sepakat untuk merobohkan kontrakan tersebut. Dengan bantuan alat berat, rumah itu dihancurkan dalam sehari. Tapi meskipun rumahnya telah tiada, aku tahu, bayangan itu, suara tawa itu, tidak akan pernah benar-benar hilang. Hingga kini, aku masih mendengar suara tawa itu sesekali, di tengah malam, di saat aku berpikir semuanya sudah berakhir. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.